Yaku minasan, welcome again with Mr. K di sini. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K mau ngajak kalian berdiskusi tentang gimana ceritanya Loki menganggap dirinya sebagai Sun God. Apakah dirinya ditipu? Atau apakah berkaitan sama buah iblis yang ia makan? Atau ada kemungkinan kisah unik di baliknya? So, tanpa cici-cuit gak jelas, monggo enjoy ada kontennya ge, let's go. Rek, seperti yang kita ketahui, Loki merupakan satu dari berbagai karakter yang disebut sebagai Sun God. Meskipun kasus Loki hanya sekedar klaim dirinya sendiri sih, memang terdengar lucu soal gimana ceritanya ini Pangeran Elbaf berpikir demikian di depan pemakan Sun God Nika yang aslinya pula. Namun tentu saja ya, kepercayaan diri seperti ini tidak datang begitu saja. Pasti ada alasan yang membuat Loki berani mengatakan itu. Nah, semisal Mr. K tarik secara historis pun, dibandingkan lokasi manapun di One Piece ya, Elbaf memang menjadi tempat yang paling terkait dan terikat dengan Sun God Nika. Kita bisa melihat dari bagaimana mereka yang sangat memuja matahari melakukan ritual atas dasar terima kasih serta memuja, maupun melakukan tindakan penyelamatan Luffy pun itu semua didasarkan dari perasaan mereka yang menganggap Luffy mirip sama Sun God. Terlebih fakta mengejutkan juga pernah disampaikan oleh Dr. Vegapunk dalam siarannya. Ketika ia menyebut sejarah soal Joy Boy, Vegapunk menyebut bahwa kekuatan Joy Boy sangat mirip dengan legenda Elbaf, yaitu Sun God Nika. Kekuatan yang membuat si pengguna punya tubuh yang lentur ibarat karet. Dan masih banyak lagi keterlibatan Elbaf memang sangat erat dengan Sun God jika kita sambungkan lagi terhadap kondisi Loki saat ini. Ia merupakan anak dari seorang raja, yang berarti harus kita akui ya, dia berasal dari keturunan spesial. Kita belum tahu pasti nih soal historis kerajaan Loki ini. Namun tak menutup kemungkinannya Loki beranggapan bahwa darah keluarganya terikat dengan Sun God Nika. Sebab itulah kepercayaan dirinya kemudian muncul, menganggap dirinya sebagai seorang pangeran spesial dan meyakini bahwa dirinya seorang Sun God yang asli, yang akan memimpin Elbaf menuju kejayaan lewat caranya sendiri. Well, itu masih satu asumsi sederhana lainnya sih. Ada satu lagi asumsi yang bakal cukup kompleks buat kita bahas selanjutnya, yakni gimana ya kalau ceritanya Loki menganggap bahwa buah iblis yang ia makan adalah Nika. Yaps, perlu kita pertegas kembali ya, bahwa buah iblis Nika awalnya tidak diketahui keberadaannya, serta siapa yang memakannya aja masih belum ketahuan. Buat para rasa Elbaf ya, seperti Dory dan Brogy doang ya, baru mengetahui bahwa Luffy itu Sun God Nika ya baru-baru ini di momen Egghead Island. Itu pun mereka menganggapnya baru mirip aja. Belum diketahui apakah nantinya mereka mau benar-benar menganggap Luffy dewa yang selama ini mereka kagumi dan mereka cari. Buah iblis Hitonomi model Nika ya merupakan buah iblis yang tidak diketahui nama aslinya. Di Egghead pun udah disebutkan Vegapunk kalau buah iblis Luffy itu gak ada di ensiklopedia buah iblis. Nama buah iblis Nika sangat dirahasiakan sedemikian rupa. Bahkan ketika sudah berhasil ditemukan dan mau dibawa Wusbu ke pemerintahan dunia pun ya, namanya masih disamarkan sebagai Gomu Gomu no Mi. Sehingga sangat amat wajar akan muncul kesalahpahaman soal buah iblis ini. Dan kita emang kegocekkan dulu. Alhasil tak terkecuali Loki salah paham perihal nama buah iblisnya, yang diketahui Loki ya ayahnya atau kerajaan Elbaf tengah memiliki buah iblis legendaris. Kemudian bisa aja ya ada isu mengungkapkan bahwa dengan memakan buah iblis itu maka dapat membuat seorang menjadi Sun God. Sebelum membahas lebih lanjut, ada beberapa hal yang perlu Mr. K singgung buat menyambungkan benang merah buat lebih memperkuat asumsi ini ke depannya. Pertama, soal adanya kemungkinan buah iblis Nika berasal dari Elbaf. Hal ini ditunjukkan lewat berbagai hal, mulai dari legenda yang dijaga secara turun-temurun, kewaspadaan pemerintahan dunia terhadap Elbaf, maupun bagaimana Shanks menjalin aliansi dengan raksasa Elbaf. Seperti yang kita ketahui ya, Shanks lah yang mencuri buah iblis Nika, sehingga bukan tidak mungkin ya dirinya mengawasi Elbaf demi mendapatkan informasi perihal keberadaan buah iblis Nika itu. Sama jangan lupakan sedikit clue saat Mother Caramel menciptakan Homies Pandora. Ia menyebut soal Sun God di sana. Semua ini bisa jadi merupakan foreshadow soal kemungkinan buah iblis Nika bisa aja muncul di Elbaf karena alasan historis yang sangat kental ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini perlu Mr. K pertegas ya, soal adanya kemungkinan petinggi atau orang penting di Elbaf, termasuk Raja Elbaf ya, membangun relasi dengan pemerintahan dunia. Untuk membahas kemungkinan ini, terletak pada chapter 867, bagaimana soal terungkapnya fakta bahwa Mother Caramel sering menjual anak-anaknya termasuk pemerintahan dunia. Sehingga ada kemungkinan ya, Mother Caramel satu dari beberapa agen yang dikirim pemerintahan dunia untuk mengawasi Elbaf. Sekarang coba bayangin Re, sosok gila seperti Mother Caramel ini bisa deket sama legenda Elbaf, kemudian mendapat tempat serta menjalankan bisnisnya yang ilegal di Elbaf dalam kurun waktu yang sangat lama. Semua itu pasti ada permainan di balik layar Re, dan kemungkinan ya Raja Elbaf terlibat dalam membiarkan hal itu.
Kenapa dua pihak ini mau bekerja sama? Ya balik lagi, ini bentuk perdaman pemerintahan dunia untuk gak membuat Elbaf sebagai negeri yang aktif. Terbukti kan, mereka memang jadi negeri yang cukup terisolir dalam kurun waktu ratusan tahun lamanya. Baru mulai menemukan keinginan untuk bangkit ya sejak era Azyruddin aja dengan New Giant Warrior Pirates-nya. Namun Mr. K masih belum menemukan alasan Raja Elbaf mau menerima kerjasama ini, Re. Apakah faktor uang dan semacamnya? We still don't know, Re. Oke, benang merahnya udah kita susun. Kemungkinan Elbaf jadi tempat asal buah iblis dan Raja Elbaf sekongkol sama pemerintahan dunia. Maka dari itu ya, sangat besar juga terjadi di mana buah iblis Nika awalnya dimiliki oleh Raja Harald yang memimpin Elbaf kala itu. Karena berhasil menjalin relasi yang baik, pertukaran pun kemungkinan terjadi antar keduanya. Nah, buah iblis Nika diberikan kepada pemerintahan dunia, sedangkan Raja Harald mendapati buah iblis legendaris lainnya dari pemerintahan dunia. Pertanyaannya, kenapa Raja Harald bisa memberikan buah iblis hebat ini ke mereka? Ya, balik lagi, Re. Informasi soal Nika disamarkan menjadi Gomu Nomi dan hanya pemerintahan dunia lah yang tahu soal kebenaran ini. Sedangkan di satu sisi ya, pemerintahan dunia memberikan buah iblis dengan unsur-unsur matahari, api, atau semacam layah yang mendekati kekuatan dari Sun God. Kenapa Mr. K bisa berkata demikian? Ya karena sudah sangat wajar kan, mengingat dulu di Dressrosa, Azyruddin pernah mengincar Mera Nomi. Pasti salah satu sebabnya ia punya kekuatan menghasilkan api yang identik dengan nama Sun God. Dengan demikian, ini juga membuka kemungkinan nama buah iblis yang saat itu dimiliki oleh Raja Harald hasil tipu-tipu pemerintahan dunia. Misalnya, Mythical Zuan Model Shooter, yang dalam mitologi api yang ia bawa dapat menelan keseluruhan bumi. Atau bisa juga Mythical Zuan Model Fenrir, yang dalam kisahnya juga disebut ia mampu menelan matahari. Ya pokoknya ya, buah iblis yang semacam itulah ya, yang ditukar. Nah, dalam kurun waktu 6 tahun itu, karena timeline Shanks mencuri Gomu Nomi itu 12 tahun lalu, Raja Harald mungkin bermaksud mengsakralkan buah iblis tersebut. Namun informasi ini keburu sampai di telinga Loki dan meyakini dengan buah iblis tadi ya, ia dapat jadi Sun God sepenuhnya. Sebab itulah ya, kemudian ia membunuh sang ayah dan mengambil buah iblis legendaris itu dan kemudian dirinya berpikir bahwa dialah Sun God yang asli. Dengan demikian ya, semisal kita urut, ada kemungkinan baik Raja Harald maupun Loki mereka tertipu sama buah iblis yang dikira memiliki kekuatan Sun God ini. Padahal buah iblis Sun God Nika sendiri sudah berusaha dimiliki oleh pemerintahan dunia, namun digagalkan oleh Akagami Pirates. And then the rest is history. Nah, dari sini sepertinya cukup memperjelas ya kenapa kurun waktu antara Shanks menemui raksasa di Elbaf dengan waktu mereka menjemput Luffy dan kawan-kawan itu berdekatan. Bisa jadi Shanks sedikit memberi petunjuk soal Sun God sesuai mitologi Elbaf yang sebenarnya. Kemudian membukakan mata para raksasa untuk selanjutnya menyadari siapa Sun God yang selama ini mereka cari. Sedangkan Loki ya gak lebih dari karakter asal klaim dirinya Sun God. Sebuah kisah yang akan sangat unik andai beneran kejadian, Re. Andai kan aja. Ya kita lihat aja lah gimana cara Oda nanti ngebongkarnya. Lalu apakah benar demikian? Terus gimana menurut kalian? Monggo cuit aja di kolom komentar, oke? So, see you next time. Adi Sekramelo, stay safe everyone. Salam Animania. Jangan lupa like and share and subscribe. Oke, thank you.